Rusia peringatkan Uni Eropa, sanksi Myanmar hanya akan memicu perang saudara. Rusia memperingatkan Uni Eropa terkait sanksi yang diberikan pada Myanmar. Dijelaskan sanksi yang diberikan pada junta militer hanya akan memicu perang saudara di Myanmar. Faktanya garis seperti itu berkontribusi untuk mengadu domba pihak satu sama lain dan pada akhirnya mendorong rakyat Myanmar menuju konflik sipil skala penuh, kata Kementerian Luar Negeri Rusia. Rusia sendiri merupakan pemasok senjata utama Myanmar. Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Rusia sempat mengunjungi Myanmar saat hari bersenjata dan rupanya mendorong junta yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Dilansir dari Reuters, kedatangan Wamen Pertahanan Rusia menemui Jenderal Min Aung Hlaing menuai kritik dari aktivis hak asasi. Kondisi Myanmar terus memanas di mana pengunjuk rasa menyemprotkan cat merah ke jalanan di kota Yangon. Cat merah tersebut dilambangkan sebagai pertumpahan darah dalam aksi kekerasan militer yang tengah terjadi di Myanmar. Darahnya belum kering, kata salah satu pesan dengan warna merah. Sejak kudeta berlangsung, sekitar 570 orang termasuk anak-anak ditembak mati oleh aparat Myanmar dan 3.500 orang telah ditangkap. Memilukan, anak-anak Myanmar sembunyi di lubang tanah karena dibom junta militer. Sejumlah anak di Myanmar termasuk balita bersembunyi di lubang-lubang tanah di sebuah hutan dengan ketakutan. Mereka bersembunyi setelah bom-bom militer dijatuhkan dari pesawat ke desa-desa mereka, memaksa mereka keluar untuk menyelamatkan diri. Ekspresi memilukan anak-anak itu terekam dalam berbagai foto yang diterima AFP. Mereka menjadi korban meningkatnya kekerasan antara milisi etnis Karen dengan pasukan junta militer Myanmar. Foto anak-anak itu diambil di distrik Pupun, Myanmar di dekat perbatasan dengan Thailand selama akhir pekan lalu. Mereka terlihat merunduk di lubang tanah untuk berlindung sementara seorang balita terlihat tertekan. Menurut laporan AFP, pada Selasa 6 April 2021, anak-anak itu melarikan diri dari serangan udara militer Myanmar di desa asal mereka. Mereka juga diduga ditolak masuk ke wilayah Thailand oleh tentara negeri Gajah Putih tersebut. Orang dewasa dan anak-anak etnis Karen menggali tempat perlindungan di hutan setelah kekerasan antara kelompok bersenjata etnis Karen National Union atau KNU dan juga militer Myanmar meluas selama akhir pekan. KNU merebut pangkalan militer di negara bagian Karen Timur, menghabisi 10 perwira militer. Junta militer Myanmar membalas dengan serangan udara dan KNU mengatakan sekitar 12.000 orang telah mengungsi. Sekitar 2.780 warga sipil melarikan diri melintasi perbatasan, tetapi pemerintah Thailand mengatakan mayoritas sekarang telah kembali ke Myanmar. Sekitar 200 orang menerima perawatan medis di Thailand pada akhir pekan lalu. Anak-anak semakin menjadi sasaran serangan mematikan dari pasukan keamanan di Myanmar yang telah diguncang oleh kekerasan lebih dari 2 bulan sejak militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintah sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Kemarin seorang ayah berbicara tentang momen mengerikan ketika dia menemukan putrinya telah ditembak mati oleh anggota pasukan keamanan saat korban bermain di rumah. Setidaknya 43 anak telah dihabisi oleh angkatan bersenjata Myanmar menurut organisasi Save the Children. Kelompok itu mengatakan negara Asia Tenggara tersebut berada dalam situasi mimpi buruk dengan korban termuda yang diketahui baru berusia 6 tahun. Ini adalah skenario mimpi buruk yang sedang berlangsung, kata kelompok itu. Anak-anak yang tidak bersalah memiliki masa depan mereka secara brutal. Keluarga yang berduka di antara mereka adalah anak-anak kecil yang telah melihat saudara kandung meninggal, menderita, kehilangan dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Imbuh kelompok tersebut. Lebih dari 2.500 orang telah ditahan sejak kudeta militer menurut kelompok pemantau lokal Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik atau AAPP.
Kelompok pemantau itu juga mencatat korban tewas sebanyak 564 hingga hari Minggu karena pasukan keamanan terus menggunakan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa anti kudeta. Di sisi lain, Sepuluh milisi Myanmar deklarasi dukung rakyat lawan junta. Setidaknya 10 kelompok milisi etnis terbesar di Myanmar mendeklarasikan dukungan mereka kepada rakyat dalam melawan junta militer yang mengkudeta pemerintahan sipil sejak 1 Februari lalu. Pemimpin kelompok Dewan Restorasi Negara Bagian Shah Yaut Serk mendeklarasikan dukungan itu dalam pertemuan virtual milisi Myanmar pada Sabtu 3 April 2021. Saya ingin menyatakan bahwa 10 kelompok resmi mendukung rakyat yang meminta penghentian kediktatoran, ujar Yaut seperti dikutip AFP. Dalam kesempatan itu, Yaut juga menegaskan bahwa mereka saat ini sedang mempertimbangkan kembali perjanjian gencatan senjata dengan pemerintah Myanmar. Ia menjelaskan bahwa gencatan senjata itu tercapai dalam perundingan damai dengan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang kini sudah dikudeta militer. Yaut menyatakan bahwa kelompok milisi etnis di berbagai daerah Myanmar tak dapat menerima kekerasan yang dilakukan aparat di bawah junta terhadap para demonstran anti kudeta. Pemimpin Dewan Militer harus bertanggung jawab, ucap Yaut. Sejumlah kelompok milisi etnis sendiri sudah melakukan serangan terpisah di daerah masing-masing dalam sepekan belakangan. Salah satunya Serikat Nasional Karen, KNU yang berbasis di negara bagian Kayin dekat perbatasan Thailand. Militer pun balas dendam dengan serangan udara yang membuat sekitar 3.000 warga kabur ke arah Thailand. Setelah sejumlah serangan dari milisi, junta militer pun mengumumkan gencatan senjata sepihak. Mereka berjanji tidak akan menyerang milisi etnis selama kelompok-kelompok itu tak berjaulan atau berulah. Namun kini Yaut menegaskan bahwa gencatan senjata berarti junta militer juga harus menghentikan sejumlah tindakan kekerasan, termasuk terhadap demonstran. Bentrokan antara aparat dan juga demonstran dan aparat Myanmar memang kian panas sejak kudeta pecah pada 1 Februari lalu. Berdasarkan data kelompok pemantau, lebih dari 500 orang tewas akibat bentrokan ini. Kemarin seorang ayah berbicara tentang momen mengerikan ketika dia menemukan putrinya telah ditembak mati oleh anggota pasukan keamanan saat korban bermain di rumah. Setidaknya 43 anak telah dihabisi oleh angkatan bersenjata Myanmar menurut organisasi Save the Children. Kelompok itu mengatakan negara Asia Tenggara tersebut berada dalam situasi mimpi buruk dengan korban termuda yang diketahui baru berusia 6 tahun. Ini adalah skenario mimpi buruk yang sedang berlangsung, kata kelompok itu. Anak-anak yang tidak bersalah memiliki masa depan mereka secara brutal. Keluarga yang berduka di antara mereka adalah anak-anak kecil yang telah melihat saudara kandung meninggal, menderita, kehilangan dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Imbuh kelompok tersebut. Lebih dari 2.500 orang telah ditahan sejak kudeta militer menurut kelompok pemantau lokal Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik atau AAPP.